Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri dari pelosok negeri kembali dihidupkan. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang melegenda di daerah Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur. Sebuah cerita tentang keserakahan, pelanggaran terhadap arwah yang sudah meninggal, dan kutukan dari tali pocong yang tak seharusnya disentuh. Inilah kisah kelam, Tali Pocong Jumat Legi. Sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum berjalan melewati makam di malam hari. Langit mendung menyelimuti langit desa Boyolangu siang itu. Jalanan lengang mendadak ricuh oleh suara rem mendecit dan dentuman keras. Motor vario hitam terpelanting sejauh beberapa meter, tubuh pengendaranya tergolek tak bergerak, darah mengalir dari pelipis dan hidungnya. Itulah akhir dari perjalanan Ningsih, guru SMA berusia 40 tahun yang dikenal ramah dan berdedikasi. Ia meninggal seketika dalam tabrakan maut dengan sebuah truk pengangkut pasir. Suaminya, Agus, yang mendapat kabar kecelakaan itu langsung meluncur ke lokasi. Namun tubuhnya tak kuat menahan kenyataan. Saat melihat tubuh istrinya terbujur kaku, Agus pingsan di tempat. Warga sekitar buru-buru mengevakuasinya. Tangisan Rizal, putra sematawayang mereka yang masih duduk di kelas 2 SMA, pecah saat melihat ibunya terbujur kaku di rumah duka. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang selama ini menyayanginya sepenuh hati telah tiada. Desa Boyolangu diselimuti duka. Namun di balik suasana berkabung, beberapa sesepuh desa mulai membicarakan hal yang lebih dalam, hal yang tak bisa sembarang orang pahami. Malam harinya, 3 sesepuh desa, Mbah Wiryo, Pak Slamet, dan Mbah Karti mendatangi Agus di rumah duka. Suasana hening saat mereka duduk bersila di depan ruang tamu, menghadap Agus yang masih terpukul. Pak Agus, kata Mbah Wiryo pelan, Ningsih meninggal di hari Jumat Legi. Itu bukan hari biasa. Agus menatap mereka dengan mata sembab. Maksudnya bagaimana, Mbah? Dalam adat Jawa, siapapun yang meninggal di hari Jumat Legi, kuburannya harus dijaga selama 40 hari. Apalagi jika tali pocongnya belum dibakar atau dijaga betul. Pak Slamet menimpali dengan suara lirih, tali pocong dari orang yang meninggal di hari itu bisa digunakan orang untuk pesugihan atau ilmu hitam. Katanya bisa bikin orang menghilang, kebal senjata, atau melompat tinggi seperti kijang. Mbah Karti menunduk hikmat. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa ada yang menggali makam Ningsih untuk mengambil talinya. Agus menghela napas berat. Ia tak percaya sepenuhnya, tapi rasa cemas mulai merayapi batinnya. Malam itu, ia hanya bisa menatap kosong ke arah ruang tamu, di mana foto Ningsih tersenyum dari atas meja altar kecil. Sore itu, langit mulai redup ketika Agus duduk bersama Rizal dan Pak RT di beranda rumah. Wajah mereka masih diliputi kesedihan, namun kini juga dibayangi kekhawatiran setelah peringatan dari para sesepuh desa. Saya pikir kita perlu serius soal penjagaan makam itu, Pak, ujar Pak RT sambil menghembuskan asap rokoknya. Kalau memang benar ada yang ngincar tali pocong Bu Ningsih, kita harus bertindak. Rizal mengangguk pelan. Saya ikut jaga, Pak. Saya nggak mau makam ibu dirusak. Agus menatap anaknya dengan bangga sekaligus sedih. Kita buat jadwal, gantian jaga, mulai malam ini sampai 40 hari ke depan. Mereka pun menyusun jadwal. Para tetangga dekat, termasuk beberapa pemuda kampung, bersedia membantu. Tiap malam, 2-3 orang akan berjaga di makam Ningsih yang letaknya agak pinggir, dekat kebun bambu yang sunyi. Sementara itu, di desa Kauman yang hanya berjarak 2 km dari Boyolangu, suasana berbeda terjadi. Di sebuah rumah tua yang nyaris roboh, 4 lelaki duduk melingkar dengan botol ciu dan tembakau murahan. Mereka adalah Kentung, Lukiteng, Kampret, dan sang pemimpin mereka, Pontit. Kampret, si kurus dengan mata selalu waspada, membuka percakapan yang membuat suasana mendadak serius. Tit, kamu tahu gak? Di Boyolangu, ada yang mati Jumat Legi. Perempuan. Guru katanya. Baru dikubur 2 hari. Pontit mendengus. Terus? Kata Mbah Tris, tali pocongnya bisa dipakai buat jimat. Kalau kita bisa dapetin itu, maling bisa gak kelihatan, kebal senjata, bisa loncat tembok tinggi. Bisa panen tiap malam. Lukiteng ikut nyengir. Bayangin aja, Tit. Kita bisa nyekel toko emas atau rumah orang kaya. Gak bakal ketangkep. Pontit mengerutkan dahi. Mbah Tris yakin banget.
Tapi harus diambil sebelum malam Jumat Kliwon. Katanya energinya kuat kalau masih dalam 7 hari pertama. Keempatnya saling berpandangan. Keheningan mengendap, hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar. Akhirnya, Pontit berkata dengan nada berat, "Oke. Kita rencanakan matang-matang. Malam lusa kita survei makamnya dulu. Kita cari waktu pas, lalu ambil talinya." Sementara itu, di Boyolangu, Agus dan Rizal belum menyadari bahwa kegelapan sedang mengintai, dan arwah Ningsih belum benar-benar tenang. Malam itu langit mendung. Bulan hanya sesekali menampakkan wajahnya di balik awan kelabu. Di pinggiran desa Boyolangu, di dekat kebun bambu yang angker, makam baru milik Ningsih tampak samar dalam remang lampu petromax yang dibawa oleh 2 warga penjaga malam. Sementara para penjaga duduk di atas tikar dan mengobrol pelan, dari kejauhan 4 sosok mengendap di balik pepohonan. Pontit, Kampret, Kentung, dan Lukiteng, dengan pakaian serba gelap dan langkah hati-hati, mengamati situasi. "Itu makamnya," bisik Kampret, menunjuk nisan baru berbungkus kain putih. Pontit mengamati sekeliling. "Berapa orang yang jaga?" "2 orang sekarang. Tapi tiap malam bisa beda. Kadang ada yang tidur juga," jawab Kentung pelan. Lukiteng tersenyum miring. "Berarti bisa kita akali. Kita bikin yang jaga ketiduran. Atau takut?" "Belum sekarang," potong Pontit tegas. "Besok kita temui Mbah Tris dulu. Aku mau tahu pasti ritualnya. Jangan asal gali. Salah-salah, bisa celaka." Mereka pun mundur perlahan, meninggalkan makam tanpa suara, hanya menyisakan hawa dingin yang entah kenapa tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Salah satu penjaga sempat merinding dan menoleh ke arah pohon bambu, merasa seperti sedang diawasi. Keesokan malamnya, di sebuah rumah tua di pinggir sawah desa Kauman, Pontit dan kawan-kawan duduk bersila di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Mata Mbah Tris terlihat dalam dan gelap, seperti menyimpan rahasia dari dunia lain. "Kalian benar-benar mau ambil tali pocong Jumat Legi?" Suara Mbah Tris parau, nyaris seperti bisikan. Pontit mengangguk. "Kami butuh petunjuk, Mbah." "Apa syaratnya?" Mbah Tris mengambil segenggam abu dupa dan menaburkannya ke dalam mangkuk tanah liat. Asap mengepul, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. "Kalian harus membawa tanah dari 3 makam lama, darah ayam jantan hitam, dan bunga 7 rupa dari kuburan bayi. Saat menggali, jangan bicara. Jangan menoleh. Apapun yang kalian dengar, abaikan." Kentung menelan ludah. "Kalau sampai tali itu diambil, apa yang harus dilakukan?" "Bungkus dengan kain kafan baru, bacakan mantra ini," kata Mbah Tris sambil menyerahkan kertas lusuh. "Lalu, letakkan di bawah bantal selama 3 malam berturut. Setelah itu, jimat akan menyatu dengan tubuh kalian." Pontit menerima kertas itu dengan tangan gemetar, tapi matanya penuh semangat. "Baik, Mbah. Kami akan persiapkan semuanya." Di Boyolangu, malam demi malam penjagaan makam terus berlangsung. Warga bergantian jaga, beberapa mulai merasa ada yang ganjil, suara langkah kaki di kejauhan, bisikan di antara ilalang, dan bau busuk yang datang tiba-tiba. Tapi mereka menganggap itu hanya sugesti. Mereka belum tahu bahwa niat jahat telah menyusup dan waktu terus berdetak menuju malam yang terlarang. Malam itu gelap gulita. Langit pekat tak berbintang, hanya desiran angin dari kebun bambu yang menemani 2 pemuda penjaga makam, Suro dan Jono. Mereka duduk di atas tikar, meminum kopi hangat dan berbincang seadanya. Dari kejauhan, 4 bayangan bergerak cepat namun senyap. Pontit memimpin, diikuti Kentung, Kampret, dan Lukiteng. Mereka mengenakan pakaian hitam, dengan wajah yang dipulas jelaga. Setibanya di dekat area makam, Pontit menepuk pundak Kentung. "Sekarang, lakukan." Kentung mengeluarkan sejumput bubuk hitam dari kantong kecil, lalu meniupkannya ke arah makam sambil membisikkan mantra. "Sirep wajah sirep. Turu jero tan eling." Seberkas angin dingin menyapu pelataran makam. Dalam hitungan detik, mata Suro dan Jono terpejam. Tubuh mereka rebah ketikar tanpa suara, napas berat seperti bayi terlelap. "Ampuh," gumam Kampret, menyeringai puas. Mereka segera bergerak menuju makam Ningsih. Kentung menuangkan darah ayam ke tanah, Lukiteng menabur bunga 7 rupa. Pontit membacakan mantra dari kertas lusuh yang diberikan Mbah Tris, suaranya bergetar tapi mantap. Begitu ritual selesai, mereka mulai menggali.
Tanah merah disingkirkan pelan-pelan hingga papan peti terlihat. Suasana tegang, namun nafsu terhadap jimat membuat mereka lupa takut. Kampret membuka bagian atas peti. Tubuh Ningsih masih utuh, wajah tenang tertutup kain kafan. Tali pocong yang mengikat kaki masih melingkar kuat. Pontit dengan sigap mengambil gunting kecil, memotong tali itu dengan perlahan. Begitu tali terlepas, ia membungkusnya dengan kain kafan baru, lalu menyimpannya ke dalam buntalan khusus yang dibawa Lukiteng. Dapat, bisik Pontit. Kita berangkat. Dengan cepat mereka menguruk kembali makam Ningsih seperti semula, menegakkan nisan, dan menyapu jejak dengan ranting bambu. Dalam waktu kurang dari 30 menit, mereka sudah meninggalkan area makam tanpa suara. Suro dan Jono masih tertidur pulas, tak sadar apapun yang terjadi malam itu. Gerombolan Pontit melangkah cepat ke arah utara, menyelinap kembali ke desa Kauman. Sesampainya di rumah Pontit, mereka menyalakan dupa, membungkus tali pocong dengan kain putih, dan menyimpannya di bawah bantal seperti yang diperintahkan Mbah Tris. 3 malam. Lalu hidup kita berubah, ujar Pontit penuh keyakinan. Mentari pagi mulai menyinari langit Boyolangu, namun suasana desa mendadak gaduh ketika dua pemuda penjaga makam, Suro dan Jono, berlarian ke rumah Pak RT dengan wajah pucat pasi. "Pak, makam Bu Ningsih, kayak habis digali orang," teriak Suro sambil terengah. Pak RT yang baru saja duduk di beranda langsung berdiri. "Apa maksudmu?" "Kami jaga semalam, Pak. Tapi entah kenapa kami ketiduran. Pas bangun, tanahnya kayak habis dikeruk. Bunga-bunganya acak-acakan, nisannya juga miring." Pak RT tak menunggu lama. Ia segera menghubungi Agus, dan dalam waktu singkat, beberapa warga berkumpul di makam Ningsih. Agus datang bersama Rizal, wajahnya penuh cemas. "Ini nggak bisa dibiarkan," kata Pak RT tegas. "Kita gali. Kita pastikan tidak ada yang ganggu makam almarhumah." Dengan persetujuan Agus dan didampingi para sesepuh desa, beberapa warga mulai menggali kembali makam. Suasana hening tegang menyelimuti mereka. Ketika peti terbuka dan kain kafan Ningsih tersibak, teriakan kaget terdengar dari mulut warga. Tali pocongnya hilang. Semua menatap tubuh Ningsih yang masih terbujur kaku, namun tanpa ikatan tali di kakinya. Kain kafan terlepas sebagian, seperti pernah disentuh tangan orang hidup. Beberapa perempuan yang ikut menyaksikan langsung menutup mulut, menahan isak dan ngeri. Pak RT menghela napas panjang. Ini bukan pekerjaan orang biasa. Ini, ulah orang yang mencari pesugihan. Agus terduduk lemas di tanah, sementara Rizal menggertakkan giginya. Siapapun yang berani ngelakuin ini, semoga dilaknat. Warga mulai berbisik-bisik. Nama-nama mencuat. Tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa pelakunya. Sementara itu, di desa Kauman, suasana berbanding terbalik. Pontit dan komplotannya tengah berpesta kecil di rumah tua. Mereka memakan sate ayam kampung, minum ciu, dan tertawa-tawa penuh kemenangan. Tali pocong Ningsih dibungkus rapi dan disimpan di atas altar kecil yang dihias bunga 7 rupa dan dupa menyala. "Baru malam pertama, tapi aku udah mimpi pegang duit 1 juta lembar," kata kampret sambil terkekeh. Lukiteng menambahkan, "Besok kita mulai kerja. Kita uji jimat ini. Mbah Tris janji, hidup kita berubah." Pontit hanya tersenyum penuh keyakinan. Ia tidak tahu bahwa apa yang mereka anggap sebagai jimat, sebenarnya adalah bagian dari jasad yang belum mengizinkan dirinya dipisahkan dari dunia. 3 hari setelah penggalian makam Ningsih, suasana di desa Kauman tampak berbeda. Di sebuah rumah tua berpintu coklat, gerombolan Pontit duduk bersila di hadapan seorang pria tua berjubah hitam, Mbah Tris, dukun sakti dan guru spiritual mereka. Di tengah ruangan, dupa menyala perlahan, asapnya membentuk pusaran yang seolah hidup. Tali pocong yang mereka curi diletakkan di atas nampan kuningan, ditaburi bunga melati dan mawar merah. "Kalian sudah mendapatkannya," kata Mbah Tris pelan, suaranya berat namun menghipnotis. "Tapi benda ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ia punya aturan, punya ruh. Harus diberi sesaji, harus diberi arah." Pontit mengangguk. "Kami siap, Mbah. Ajari kami." Mbah Tris mengeluarkan kendi kecil berisi minyak hitam, selembar kain kuning, dan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. "Balurkan minyak ini pada telapak kaki. Bacakan mantra ini tiap malam Jumat Kliwon. Dan sebelum beraksi, letakkan tali pocong di ikat pinggang atau dalam baju, tepat di dekat pusar. Jika dilakukan benar,
kalian akan tak terlihat oleh mata manusia. Tapi ingat, ia menatap tajam, bola matanya seperti menembus kulit mereka. Jangan pernah menoleh ke belakang saat kalian berhasil. Jangan pernah menyebut nama siapapun saat membawa barang hasil curian. Dan, jangan lupa bayar tumbal. Malam itu, mereka menuju sasaran pertama, toko emas berkah di Pasar Tulungagung. Toko itu sudah mereka intai sejak lama, letaknya strategis tapi penjagaannya ketat. Namun malam ini mereka tidak butuh senjata. Mereka punya sesuatu yang lebih sakti, tali pocong Jumat Legi. Sebelum toko tutup, mereka menyelinap masuk lewat pintu belakang, mengenakan jubah gelap dan membungkus tubuh dengan kain kafan kecil yang telah diberi mantra. Anehnya, satpam yang berjaga tak bereaksi. Kamera CCTV tak menyala. Bahkan penjaga toko yang melintas tak menoleh sama sekali. Kita beneran gak kelihatan, bisik Kentung, menahan tawa. Begitu toko ditutup dan lampu padam, mereka mulai bekerja. Rak demi rak dikosongkan, emas dimasukkan ke dalam tas ransel besar yang telah mereka bawa. Dalam waktu 15 menit, toko yang semula penuh perhiasan berubah menjadi kosong seperti toko lama tak berpenghuni. Mereka keluar dengan mudah, menyelinap di antara polisi patroli dan warga pasar, tak seorang pun menyadari kehadiran mereka. Keesokan paginya, Tulungagung gempar. Berita pencurian emas dengan nilai miliaran rupiah menyebar cepat. Polisi kebingungan karena tidak ada rekaman CCTV, tidak ada jejak, tidak ada saksi. Di Desa Kauman, bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi. Beberapa warga mengaitkan kejadian itu dengan kabar dari Desa Boyolangu, tentang hilangnya tali pocong dari makam Ningsih. Jangan-jangan, ada yang gunain buat maling. 3 malam lalu ada bau kembang di sekitar rumah Pontip. Namun belum ada yang berani bicara terang-terangan, karena mereka tahu, jika benar gerombolan Pontip yang terlibat, maka yang mereka lawan bukan cuma maling, tapi juga kekuatan gaib yang tak kasat mata. Fajar baru saja mengintip di ufuk timur, ketika Bu Ratmi, seorang janda tua di Desa Kauman, melangkah pelan menuju masjid untuk menunaikan salat subuh. Jalanan masih sepi, hanya suara angin dan kokok ayam yang terdengar sayup. Namun, di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, tampak sesosok putih berdiri mematung. Diam, tak bergerak, tapi jelas terlihat, terbungkus kain kafan, dengan wajah pucat dan rambut menjuntai dari balik ikatan kepala. Bu Ratmi menyipitkan mata. Semakin ia mendekat, wajah itu semakin tampak jelas. Astagfirullah, bisiknya gemetar. Itu Bu Ningsih? Tiba-tiba, pocong itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Bu Ratmi. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti dari dasar tanah. Balekno. Jeritan Bu Ratmi memecah pagi. Ia berlari pulang tanpa sempat ke masjid. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi berani keluar rumah sebelum matahari tinggi. Kabar penampakan itu menyebar cepat. Namun tak berhenti di situ. Malam harinya, warga Kauman lain mulai mengalami hal serupa. Ada yang melihat sosok putih berdiri di dekat sumur, ada yang mendengar ketukan keras di pintu disertai bau kembang menyengat. Beberapa anak-anak bahkan mengigau sambil menangis dan menyebut nama Bu Ningsih. Balekno, tali pocongku. Malam itu, suasana Desa Kauman masih ramai di tempat karaoke pinggir jalan. Salah satu anggotanya, Kampret, baru saja pulang dengan tubuh sempoyongan karena mabuk. Mulutnya masih bersenandung lagu dangdut, sementara langkahnya goyah menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Sesampainya di depan pintu rumah, ia terhenti. Di sana, berdiri sosok putih, dia mematung menutupi jalan masuk. "Kamu siapa? Kenapa ngadepin jalan gue?" bentak Kampret, masih dengan nada mabuk. Tapi sosok itu tak menjawab. Perlahan, kepala pocong itu menunduk, lalu menatap langsung ke wajah Kampret. Wajah pucat, bibir hitam, mata kosong, dan suara parau terdengar. "Balekno." Seketika Kampret sadar. Itu pocong. Pocong perempuan dengan wajah mirip Bu Ningsih. Ia langsung menjerit dan lari terbirit-birit, jatuh bangun hingga masuk rumah dan mengunci semua pintu. Di rumah lain, Kentung terbangun tengah malam karena merasa kedinginan. Saat membuka mata, ia tercekat. Tepat di samping kasurnya, berdiri pocong putih yang menunduk menatapnya. "Balekno, taliku." Kentung tak sempat berteriak. Ia pingsan seketika dengan mata terbuka lebar, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sementara itu,
Lukiteng sedang duduk di ruang tamu sambil mengisap rokoknya. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada yang duduk di sofa seberang. Saat menoleh, jantungnya nyaris berhenti. Sosok pocong Buningsih duduk diam, tangan terlipat di pangkuan, mata menatap lurus ke arahnya. Tanpa suara. Tanpa gerakan. Hanya tatapan kosong penuh dendam. Lukiteng menjerit dan langsung lari keluar rumah tanpa membawa apapun. Pontip, sang pemimpin gerombolan, justru tampak santai di kamarnya. Ia sedang menghitung uang hasil penjualan emas yang dicuri. Ratusan lembar uang berserakan di atas kasur, wajahnya penuh kepuasan. Namun semuanya berubah saat sebuah suara tawa pelan terdengar dari belakangnya. Saat menoleh, di sampingnya sudah berdiri pocong Buningsih. Wajahnya tak utuh, sebagian membusuk, dan matanya meneteskan darah hitam. Pontip terkejut. Ia refleks mengambil celurit yang tersimpan di balik lemari dan mengayunkannya ke arah pocong itu. Tapi, tak mengenai apa-apa. Pocong itu hanya berdiri diam, tak terluka, tak bergeming. Dan lalu, dengan suara berulang-ulang, ia berkata, "Balekno, Balekno, Balekno." Tawa keras menggema memenuhi ruangan. Lampu berkedip, uang bertebaran seperti ditiup angin, dan dalam sekejap, pocong itu menghilang. Pontip terduduk lemas. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Kini ia tahu, apa yang mereka hadapi bukan sekadar hantu, tapi dendam dari alam kubur. Gerombolan Pontip berkumpul dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ketakutan yang mereka alami sudah tak tertahankan. Kentung masih limbung karena pingsan semalam, Kampret terus meracau ketakutan, dan Lukiteng belum berani pulang ke rumahnya sendiri. Pontip, meski masih terlihat tenang, matanya merah dan wajahnya jelas menunjukkan tekanan berat. Malam itu mereka mendatangi rumah Mbah Tris, sang dukun tua yang dulu memberi mereka petunjuk soal tali pocong Jumat Legi. Rumah itu berada di pinggir hutan, remang-remang diterangi obor kecil. Bau dupa menyengat sejak mereka memasuki pekarangan. Setelah duduk di ruang dalam, Pontip mewakili kelompoknya menceritakan semua yang terjadi. Penampakan pocong Ningsih, suara, Balekno, yang terus menghantui, dan kegagalan mereka melukai pocong tersebut. Mbah Tris hanya tertawa lirih, terkekeh-kekeh, matanya menyipit seolah menikmati penderitaan mereka. "Hehehe, itulah harga yang harus kalian bayar," ujarnya sambil mengelus jenggot putihnya. "Jimat dari tali pocong Jumat Legi bukan barang mainan. Kalian memang akan jadi tak terlihat, kalian bisa jadi kaya, tapi setiap malam, pocong itu akan datang menagih." "Balekno," Pontip menggertakkan gigi. "Terus, Mbah, gak ada cara ngusirnya?" Mbah Tris menggeleng pelan. "Kowe kabeh kudu kuat. Tahan. Selama jimat masih digunakan, arwahnya akan terus menempel. Tapi kalau kalian kembalikan taline, semua berkah hilang, dan arwahnya bisa ngamuk beneran." Diam sesaat. Lalu suara Mbah Tris terdengar lebih dingin. "Wes telanjur, Le. Pilih kekayaan atau ketenangan. Tapi kalian gak bisa dapat dua-duanya." Sementara itu, di desa Boyolangu, situasi semakin genting. Pocong Buningsih tak hanya muncul di sekitar makam, tapi mulai menampakkan diri di dekat rumah warga. Anak-anak ketakutan, orang tua tak berani keluar malam. Beberapa orang bahkan mengaku kerasukan, berteriak-teriak dengan suara perempuan minta dikembalikan tali pocongnya. Melihat kondisi yang semakin tak terkendali, Pak RT, Pak Agus, dan para sesepuh desa akhirnya memutuskan satu hal. Mereka harus mencari pertolongan dari luar. Seseorang menyebut nama yang disegani, seorang ustadz dari Blitar yang dikenal karena kemampuannya menghadapi gangguan makhluk halus dan ilmu hitam. Namanya adalah Ustadz Gara. Mereka pun segera mengutus beberapa warga untuk menjemput sang ustadz. Teror demi teror terus menghantui kehidupan para pencuri. Namun setiap orang merespons dengan cara berbeda. Kampret tak lagi mampu menahan tekanan batin. Ia terlihat seperti orang linglung. Matanya kosong, tubuhnya kurus karena tak bisa tidur. Setiap malam ia menjerit histeris, menyebut nama Buningsih, dan terus memohon ampun kepada langit. "Maafin aku, Bu, jangan ikutin aku lagi, tolong." Orang tuanya pun tak bisa berbuat banyak. Kampret terkunci di kamarnya sendiri, bicara sendiri, tertawa sendiri, lalu menangis dan memukul-mukul tembok. Ia sudah setengah gila. Sementara itu, Kentung, Lukiteng, dan Pontip mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran pocong Ningsih yang hampir setiap malam menampakkan diri. Meski tetap merasa takut, mereka menenangkan diri dengan satu pemikiran.
semua teror ini terbayar lunas oleh harta dan uang yang mereka dapatkan. Yang penting sugih, rek, ujar Lukiteng, menepuk tas berisi lembaran uang. Pocong? Lahawis biasa, tambah kentung sambil terkekeh pahit. Pontit bahkan sudah menyusun target berikutnya. Rumah Kaji Beki, seorang pengusaha sukses yang juga wakil Bupati Blitar. Rumahnya megah, penuh barang mewah, dan berada di daerah sepi, Desa Wonodadi, tepat di perbatasan kota Blitar dan Tulungagung. Kita nyolong lagi. Sekali dapat, bisa pensiun. Mereka tak peduli bahwa setiap malam mereka tidur ditemani bisikan kematian. Di saat yang sama, harapan mulai menyala di Desa Boyolangu. Ustadz Gara, seorang tokoh spiritual dari Blitar, akhirnya datang setelah dijemput oleh utusan warga. Sosoknya tenang, berwajah teduh, dan selalu mengenakan sorban hitam. Dikenal luas karena pengalamannya dalam menghadapi santet, pesugihan, dan gangguan arwah gentayangan. Setelah mendengar kesaksian warga, ia diajak langsung ke makam Buningsih. Sesampainya di sana, Ustadz Gara berdiri memejamkan mata. Ia menggumamkan zikir dan membaca ayat-ayat suci. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pepohonan sekitar berdesir seperti berbisik. Langit mendadak mendung meski belum waktunya hujan. Kuburan ini tidak tenang, ucapnya lirih. Jasadnya gelisah. Arwahnya belum diterima bumi karena tali pocongnya hilang. Pak Agus tercekat. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Ustadz Gara menatap lurus ke arah barat. Suaranya dalam dan tegas. Cari siapa yang mengambilnya. Kalau tidak dikembalikan, arwah Buningsih akan menjadi arwah penasaran yang haus balas dendam. Dan itu bukan hanya akan mengganggu Kauman, tapi seluruh wilayah ini. Pagi itu, warga Boyolangu dikagetkan oleh kabar dari desa sebelah, Desa Kauman. Seorang pemuda bernama Kampret, diketahui mengalami gangguan jiwa mendadak. Ia sering berteriak-teriak menyebut nama Buningsih, dan kadang menangis histeris di pinggir jalan sambil menunjuk langit dan berkata, "Pocong. Pocongnya datang lagi." Warga Kauman yang mulai cemas, akhirnya menyampaikan kabar ini kepada Pak RT Boyolangu. Kecurigaan pun semakin menguat, jangan-jangan pencuri tali pocong Buningsih berasal dari sana. Ustadz Gara, setelah mendengar kabar itu, hanya mengangguk pelan. Ia meyakini bahwa arwah Buningsih mulai menampakkan kekuatannya, dan orang-orang yang mencuri tali pocong itu sudah mulai terkena dampaknya. Dia yang pertama jatuh, dan bukan yang terakhir, ucap Ustadz Gara lirih. Di sisi lain, 3 orang yang tersisa, Pontit, Lukiteng, dan Kentung, tetap melanjutkan niat mereka. Malam itu mereka bergerak menuju Desa Wonodadi, menyasar rumah besar milik Kaji Beki, seorang pengusaha sukses sekaligus wakil Bupati Blitar. Rumah itu berdiri megah di tengah sawah luas, jauh dari pemukiman. Dengan menggunakan ajian sirep dan kekuatan jimat tali pocong, mereka masuk ke pekarangan tanpa terlihat. Tak ada satupun penjaga yang menyadari kehadiran mereka. Mereka berhasil masuk lewat jendela belakang. Di dalam rumah, barang-barang mewah menyambut mereka. Perhiasan, uang tunai, bahkan dokumen penting. Pontit tersenyum puas. Ini jackpot. Namun ketika mereka hendak mengisi tas dengan barang-barang curian, Kentung tiba-tiba berhenti. Ia merasa hawa dingin merayap ke tubuhnya. Suara berbisik terdengar sangat dekat. "Balekno, Balekno." Lukiteng menoleh cepat. Suaranya gemetar. "Kamu dengar?" Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip meski tidak ada gangguan listrik. Di cermin besar ruang tamu, mereka melihat sosok putih berdiri di belakang mereka. Tapi saat mereka menoleh, sosok itu tidak ada. Pontit menggertakkan gigi. "Fokus. Ambil barangnya dan keluar secepat mungkin." Mereka terus mengambil barang curian dengan tangan gemetar, tak menyadari bahwa seseorang, or sesuatu, sedang memperhatikan dari balik langit-langit rumah. Malam itu mereka berhasil kabur tanpa tertangkap. Ustadz Gara akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung Desa Kauman, mengikuti petunjuk supranatural dan kabar warga tentang seorang pemuda yang mendadak gila dan terus menyebut nama Buningsih. Pemuda itu tak lain adalah Kampret, satu dari 4 pencuri tali pocong Jumat Legi. Kampret kini hanya duduk termenung di pojokan rumah, tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan bibirnya pecah-pecah. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang menjerit sambil mencakar wajah sendiri. Ketika Ustadz Gara masuk dan membaca ayat suci, tubuh Kampret langsung bergetar hebat. Suara serak keluar dari mulutnya, bukan suaranya sendiri. "Balekno. Balekno taliku."
Ustadz Gara menutup mata, lalu membuka kembali dengan sorot tajam. Dia kerasukan arwah Bu Ningsih. Ini bukan gila biasa. Ini adalah jejak kutukan dari tali pocong yang dicuri. Ia yakin sekarang, tali pocong itu benar-benar diambil, dan para pelakunya sudah mulai menerima azabnya satu persatu. Kampret hanyalah korban pertama. Di saat yang sama, di Kabupaten Blitar, terjadi kegemparan besar. Pencurian besar-besaran di rumah Kaji Beki, Wakil Bupati Blitar, menyita perhatian seluruh aparat kepolisian. Tidak ada satupun CCTV yang merekam keberadaan pelaku. Tidak ada jejak masuk paksa. Tidak ada suara. Tapi emas, uang tunai, dan dokumen penting raib seolah dicuri hantu. Kepolisian kabupaten langsung turun tangan, bahkan menurunkan tim dari Polda. Ini bukan sekadar pencurian biasa, ini tamparan keras bagi kewibawaan mereka. Media mulai memberitakan kasus ini secara masif. Namun tak satupun polisi menyangka bahwa pelakunya menggunakan tali pocong pesugihan. Sementara itu, Kaji Beki, yang merasa hatinya gundah dan pikirannya terganggu sejak pencurian itu, akhirnya memutuskan sowan ke Gus Ikdam, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati di Blitar. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh rasa hormat, Kaji Beki duduk bersila di hadapan Gus Ikdam. Enderek nyuwun pangestu, Gus. Rumah saya kemalingan, tapi ini bukan maling biasa. Rasanya seperti ada hawa gaib. Gus Ikdam menutup mata sesaat. Lalu berkata pelan, ada yang memakai jimat haram dari dunia kematian. Dan pencurian ini, bukan yang terakhir. Sebelum terlambat, kita harus cari sumber kutukannya. Suasana menjadi hening. Angin malam berhembus dari arah barat. Dua kekuatan spiritual, Ustadz Gara dan Gus Ikdam, tanpa saling tahu, mulai bergerak menuju satu tujuan. Di sore yang sunyi di desa Boyolangu, Ustadz Gara duduk di serambi musala kecil sambil memandangi langit yang mulai merah jingga. Setelah menyaksikan kondisi kampret di Kauman, ia tahu waktunya sudah semakin sempit. Tangannya meraih ponsel, lalu menelpon seseorang yang sangat ia hormati, Gus Ikdam. Assalamualaikum, Gus. Maaf mengganggu. Saya butuh petunjuk. Ini soal tali pocong Jumat Legi. Arwah Bu Ningsih mulai menampakkan diri. Satu pemuda sudah kerasukan. Gus Ikdam terdiam sejenak di seberang. Lalu menjawab, Masya Allah. Gara, kamu tahu tidak? Itu jimat haram. Dan pencurian rumah Kaji Beki, aku curiga ada kaitannya. Bisa jadi pelakunya pakai kekuatan itu. Suara di seberang menjadi lebih tegas. Kita harus bertindak cepat sebelum lebih banyak nyawa melayang. Aku akan minta aparat untuk mulai menyelidiki gerombolan di desa Kauman. Aku datang malam ini. Malamnya, suasana desa Boyolangu terasa berbeda. Lampu-lampu remang di sekitar musala mulai terang ketika Gus Ikdam datang, disambut Ustadz Gara dan warga. Sosoknya yang tenang namun berwibawa membawa keteduhan di tengah suasana yang penuh ketakutan. Di dalam musala, dua ulama itu berdiskusi panjang. Ustadz Gara menunjukkan lokasi makam Bu Ningsih dan menceritakan semua kejadian sejak hari pemakaman hingga pencurian tali pocong. Gus Ikdam mengangguk pelan. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai tali pocong itu kembali ke tempatnya. Tapi kita tidak bisa melawannya hanya dengan doa, kita harus memutus ikatan jimatnya lebih dulu. Mereka berdua sepakat, malam Jumat ini, mereka akan melakukan ritual pembersihan di makam Bu Ningsih, ditemani warga dan para santri Gus Ikdam. Tapi sebelum itu, mereka juga akan menyisir desa Kauman, mencari tempat persembunyian jimat, tali pocong itu sendiri. Di tempat lain, diam-diam anggota kepolisian yang mendapatkan arahan dari Gus Ikdam sudah mulai menyusup ke desa Kauman. Mereka mengamati rumah Pontit, Lukiteng, dan Kentung, yang mulai tertutup dan misterius sejak kejadian pencurian di Blitar. Salah satu polisi berkata pelan pada rekannya, kayaknya kita bukan cuma ngejar maling, tapi juga ngejar hantu. Dan memang benar, apa yang mereka hadapi bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang dilindungi kekuatan dari alam kematian. Malam Jumat Kliwon. Langit Kauman kelam, diselimuti awan hitam pekat tanpa bintang. Di balik bayang-bayang rumah tua di pinggiran desa, tim spiritual dan aparat gabungan mulai bergerak. Dipimpin oleh Gus Ikdam dan Ustadz Gara, barisan para santri dan petugas polisi berpakaian preman mulai menyusup diam-diam ke sebuah rumah kosong milik almarhumah orang tua Pontit, tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan tali pocong Bu Ningsih. Kita tunggu aba-aba saya, bisik salah satu petugas kepada yang lain. Di dalam rumah itu, Pontit, Lukiteng,
dan Kentung sedang sibuk mempersiapkan sesajen baru. Mereka menyadari kekuatan tali pocong mulai tak terkendali. Penampakan Bu Ningsih semakin sering, dan si kampret kini dirawat di rumah sakit jiwa. Namun ketamakan telah membutakan nurani mereka. Tiba-tiba, lampu minyak padam sendiri. Dari jendela yang terbuka, masuk angin dingin yang membawa bau bunga Kamboja dan tanah basah. Pontit menelan ludah, tubuhnya menggigil. Lukiteng mulai merapalkan mantra pelindung, tapi suaranya gemetar. Kentung melirik pojok ruangan, di sana sosok pocong berdiri diam. Wajahnya pucat, matanya hitam bolong. "Balekno?" Jeritan membahana dari mulut Kentung. Brak, pintu rumah didobrak. "Polisi!" Semua diam di tempat. Gus Ikdam dan Ustadz Gara langsung masuk di belakang para aparat, tangan mereka menggenggam tasbih, mulut melantunkan ayat-ayat suci. Warga mulai berdatangan di luar, melihat kejadian tersebut dengan tegang. Pontit mencoba melarikan diri lewat belakang, tapi saat membuka pintu, Bu Ningsih berdiri di hadapannya. Kali ini pocong itu tidak hanya berdiri, tangannya menggapai, menggenggam leher baju Pontit sambil berkata, "Balekno taliku." "Sekarang?" Pontit jatuh tersungkur, menangis keras, tubuhnya tak mampu digerakkan. Lukiteng dan Kentung sudah terduduk lemas, dikelilingi para petugas. Dari ruang tengah, salah satu aparat mengangkat sebuah kotak kayu tua, dibungkus kain mori. "Ini dia, tali pocongnya." Ustadz Gara melangkah pelan, lalu membuka kotak itu dengan bacaan doa. Tali putih yang sudah kecoklatan tergeletak di dalamnya, masih terikat simpul pemakaman. Ketika tali itu diangkat, sosok pocong Bu Ningsih tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama hembusan angin. Gus Ikdam memejamkan mata dan berkata pelan, "Kutukannya belum selesai, kita harus mengembalikan tali ini ke kuburnya, dan menyucikannya dengan doa." Dan malam itu, iring-iringan spiritual bergerak menuju makam Bu Ningsih di Desa Boyolangu, membawa tali pocong yang akhirnya ditemukan. Subuh menjelang di Desa Boyolangu. Udara dingin masih menyelimuti tanah makam ketika rombongan Gus Ikdam, Ustadz Gara, aparat, dan warga tiba membawa kembali tali pocong Bu Ningsih. Di antara mereka, wajah-wajah penuh kelegaan, namun juga kekhawatiran, karena proses penyucian ini bukan perkara ringan. Makam Bu Ningsih dibuka kembali secara hati-hati. Ustadz Gara berdiri di sisi nisan, sedangkan Gus Ikdam mulai membacakan doa-doa pengusiran energi jahat yang melekat pada tali pocong tersebut. "Ya Allah, bersihkan kubur hamba MU ini dari najis dunia, dari tangan-tangan tamak yang mencemari peristirahatan terakhirnya." Ketika doa terus bergema, angin tiba-tiba bertiup kencang. Tanah bergetar halus. Sosok pocong Bu Ningsih muncul satu kali lagi, namun kini tidak menyeramkan. Ia berdiri di balik nisan, diam, menatap semua orang dengan tenang. Ia mengangguk, lalu perlahan menghilang dalam cahaya keemasan yang keluar dari tali pocong di tangan Gus Ikdam. "Dia sudah menerima, sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang," ucap Gus Ikdam. Tali pocong itu dikuburkan kembali bersama Bu Ningsih, dibalut doa dan bunga melati yang ditebarkan warga. Setelah ditutup, Ustadz Gara menyiram makam dengan air mawar dan berkata, "Kutukan telah diangkat. Tapi jangan lupakan, keserakahan dan kejahatan selalu mengundang bencana." Sementara itu di Desa Kauman, Pontit, Lukiteng, dan Kentung diamankan oleh pihak kepolisian. Wajah mereka penuh ketakutan, tak lagi lantang seperti dulu. Di sel tahanan, mereka masih sesekali berteriak, "Ampun, Bu Ningsih, jangan ganggu kami lagi." Kampret, yang lebih dulu gila, masih dirawat di rumah sakit jiwa. Ia duduk di pojok ruangan sambil menggambar pocong berulang kali di dinding, bergumam, "Balekno, Balekno." Di akhir hari, Desa Boyolangu kembali tenang. Warga berkumpul di musala, menggelar tahlilan 40 hari wafatnya Bu Ningsih. Kali ini tanpa gangguan, tanpa rasa takut. Dan di langit malam itu, bulan purnama bersinar terang, seakan menjadi saksi bahwa satu arwah telah menemukan kedamaian, dan sebuah keserakahan telah dibayar lunas. Jangan sekali-kali kita ganggu orang yang telah wafat. Kuburan bukan tempat mencari kekayaan, tapi tempat mendoakan. Tali pocong bukan jimat, tapi simbol bahwa kita semua akan kembali kepada Tuhan. Keserakahan bisa membuat manusia buta hingga berani mencuri dari liang kubur. Tapi ingat, setiap perbuatan akan ada balasannya. Arwah yang dizalimi tak akan diam. Dan sebesar apapun kekayaan hasil jalan sesat, tidak akan pernah membawa berkah. Itulah kisah Tali Pocong Jumat Legi. Sebuah peringatan bahwa dunia gaib bukan untuk dipermainkan,
dan bahwa orang yang telah wafat harus dihormati, bukan dijadikan alat pemuas keserakahan. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kekayaan yang didapat dari jalan sesat, hanya akan membawa kutukan dan kehancuran. Jika kalian suka dengan cerita-cerita misteri dan legenda dari pelosok negeri, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dongeng Rakyat. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.